Efesus 5 ayat yang ke-32 dan 33. Efesus 5 ayat 32 dan 33. Demikian firman Tuhan. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagian firman Tuhan ini sangat penting ya kita pelajari bersama. Jadi dikatakan ini rahasia. Ada rahasia besar. Ya, ada rahasia besar. Rahasia besar apa? Kalau konteksnya kita lihat ya, ini bagaimana Kristus berkorban buat jemaatnya. Dan ini merupakan sebuah apa yang dikatakan rahasia besar. Jadi rahasia besar di sini adalah berkaitan dengan sesuatu yang memang baru diungkapkan ya ketika memang terjadinya persekutuan antara suami dengan istri. Baik, tema kita adalah pengorbanan dan kesetiaan. Dua bagian yang pasti berat ya, berat. Ini bukan hal yang gampang. Saya dengan istri sudah, baru berumah tangga 28 tahun, menjelang 29. Ya nggak tahu berakhir kapan ya, sampai Tuhan panggil lah. Kalau bisa sampai 50 ya, usia pernikahan 50 tahun ya, sudah luar biasa ya, pernikahan emas. Tapi kami nggak tahu akan sampai di sana atau tidak ya, kita nggak tahu. Tetapi memang yang namanya pengorbanan dan kesetiaan itu merupakan hal yang berat. Ya, mana coba ke ini. Sudah jalan. Slide 2. Coba. Ya. Mari kita lihat dulu ya, definisi pernikahan berdasarkan pemerintah ya. Ini pemerintah mencatatkannya tahun 74. Ya, perkawinan ialah ikatan ya. Ikatan apa? Ikatan lahir batin. Ikatan lahir batin yang kalau kita lihat poinnya ya, bagaimana ikatan itu terjalin untuk mencapai kebahagiaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi disampaikan bahwa ikatan batin itu tujuannya adalah bagaimana keduanya mendapatkan kebahagiaan. Itu berdasarkan ini pemerintah ya, kita lanjut saja ya. Terus kemudian, ini ya, yang kedua ya, pengertian pernikahan Kristen. Kita tahu bahwa pernikahan Kristen diinisiatifkan oleh Tuhan sendiri. Bagaimana Alkitab mengatakan itu? Ketika Tuhan Allah menciptakan langit, bumi beserta dengan segala isinya, lalu hari ke-6 yang terakhir ya diciptakan adalah siapa? Adam ya, kita tahulah itu ya, Adam. Lalu kemudian Adam yang seorang diri itu, firman Tuhan bilang apa? Tidak baik. Tidak baik kalau orang itu seorang diri saja. Aku akan memberikan apa? Penolong. Ya, penolong yang sepadan ya, lebih tepatnya begitu ya. Bukan sekedar penolong, tapi penolong yang sepadan. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, penolong yang sepadan. Bukan hanya sekedar penolong, tetapi memang penolong yang sepadan. Penolong bukan perongrong. Ya, kalau perongrong ya itu nanti kalau kita lihat di atasnya dikatakan begitu ya. Hai istri tunduklah. Ya, hai istri tunduklah kepada suamimu. Bukan hai istri tanduklah suamimu. Ya, tapi memang tunduklah kepada suamimu. Jadi maksudnya adalah di sini dikatakan adanya pengorbanan, di sini adanya memang persekutuan yang indah ya yang harusnya terjadi. Jadi dikatakan ya bahwa pernikahan merupakan bentukan Tuhan Allah sendiri. Ya, jadi yang pertama kali Tuhan Allah lah yang membentuk. Pernikahan itu Tuhan Allah yang membentuk. Dan Tuhan Allah juga yang memberkati. Ya, diberkati dulu baru beranak cucu ya. Kalau sekarang kan beda ya.
Ya kalau sekarang kadang-kadang orang sudah menerima hal itu sudah hal yang yang lumrah gitu ya. Dan ini sebetulnya hal yang kurang baik ya. Kenapa? Banyak pernikahan yang diawali dengan MBA. Ya betul. Ya banyak ya. Ya, sebetulnya dibilang oh ini kan kecelakaan. Oh kalau kecelakaan kan nggak sengaja ya. Gimana kecelakaan disengaja? Ini mah sengaja ya, ada hal-hal yang dikehendaki, bukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Jadi sudah terjadi dan ini baru kemudian cari berkat dulu. Ini sebetulnya sudah membalik firman Tuhan. Diberkati dulu. Apa sih kepentingannya gitu ya? Apa sih kepentingannya? Kenapa tidak? Ya kan kalau misalnya ya pemberkatan dulu berumah tangga belum tentu ya maaf kata ya maaf juga ada banyak pasangan Kristen yang juga kadang-kadang tidak ada anak, tidak dikaruniakan Tuhan anak. Ya ada yang seperti itu ya. Terus kemudian nanti kita lanjut ya, apa tujuan pernikahan itu sendiri ya. Jadi yang jelas adalah bagaimana Tuhan Allah yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk membuat ya membentuk rumah tangga ini. Ya, selanjutnya kita cepat aja karena nggak terlalu ini ya. Tujuan pernikahan, nah ini yang paling penting ya. Yang pertama adalah kita diberkati tentunya ya. Yang pertama adalah blessed ya, blessed. Jadi kita adalah coba lihat di Kejadian 1 ayat 26, Kejadian pasal 1 ayat 26. Salah seorang tolong bacakan buat kita. Kejadian pasal 1 ayat 26. Tolong ada yang membaca buat kita. Ya, baca. Ya. Ayat yang ke-26, Ya. berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan Allah berinisiatif untuk menjadikan manusia, di sini kita lihat ada mandat ya, ada mandat yang Tuhan Allah berikan kepada manusia ya, supaya apa? Supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau kita perhatikan di sini ada mandat. Mandat di sini ada dua, mandat kultural dan mandat spiritual. Mandat kultural adalah mandat pembangunan. Bagaimana orang-orang bisa membangun jembatan, membangun gedung, membangun banyak sarana ya, banyak sarana yang diperlukan adalah mandat kultural, namanya mandat kultural. Lalu yang kedua adalah mandat spiritual. Mandat spiritual adalah mandat dalam hal penanganan kerohanian, masalah-masalah yang bersifat rohani. Jadi kedua mandat ini harus dikerjakan secara seimbang. Kalau misalnya ya pembangunan lebih diutamakan daripada yang spiritual, yang kita lihat seperti negara-negara maju ya, seperti di Eropa dan segala macam, yang terjadi adalah bagaimana kemudian orang-orang menjadi ateisme ya. Pembangunan spiritual diabaikan. Pembangunan kultural sedemikian maju. Nah, ini kondisi yang tidak seimbang. Ya, kondisi yang tidak seimbang ini menyebabkan pertama, banyak orang-orang di sana orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan lagi. Lalu yang kedua adalah bagaimana orang-orang menjadi materialisme. Ateisme, materialisme, dan juga yang terjadi kemudian ya, orang-orang yang hedonisme dan segala macam. Materialisme juga terjadi. Jadi memang itulah yang terjadi kalau
Mandat kultural lebih ditekankan daripada mandat spiritual. Tapi kalau mandat spiritual lebih diutamakan daripada mandat kultural, ya tidak akan maju ya. Kita terus aja ibadah, ngurusin rohani, kapan membangun? Jadi kedua mandat ini harus dikerjakan secara imbang. Ya, jadi itu yang pertama, itu manusia sebagai pelaksana mandat ya. Lalu kemudian yang kedua ya, creation. Yang kedua adalah bagaimana adanya keturunan. Kejadian 1 ayat 28 ya. Menurut gambar dan rupa Allah kita diciptakan dan kemudian Allah memberkati mereka, memberkati Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan sebagainya. Itu adalah bagaimana ya. Jadi beranak cucu, anak itu tujuan berikut. Dan yang selanjutnya adalah recreation, ya, penolong yang sepadan. Nah, ini yang susah. Bagaimana menjadi penolong sepadan itu hal yang sangat sulit. Jangan pikir proses penyatuan antara suami istri itu merupakan masalah yang mudah. Itu sangat sulit. Bagaimana tujuannya adalah adanya penyatuan ya, penyatuan. Ya, jadi menjadi penolong yang sepadan. Nah, disinilah sebetulnya pengorbanan dan kesetiaan itu diperlukan. Bagaimana penyatuan antara ini ya, antara suami dengan istri. Yang selanjutnya adalah masalah connection ya, penyatuan. Kejadian pasal 2 ayat 23, bagaimana keduanya dipersatukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Prosesnya tidak simsalabim. Prosesnya bukan main sulap. Penyatuan antara suami dengan istri itu berlangsung seumur hidup. Ya, itu berlangsung seumur hidup sampai Tuhan panggil. Sampai betul-betul kita sudah dalam hidup bersama, kemudian saling kenal. Itu adalah hal-hal yang bukan hal yang mudah. Disinilah pengorbanan. Disinilah kesetiaan itu menjadi ujian yang berat. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat selanjutnya ya. Ya, ini ya tujuan pernikahan tadi sudah. Ya, prinsip dasar pernikahan. Prinsip dasar dalam pernikahan adalah pernikahan berasal dari Tuhan tadi sudah ya. Pernikahan merupakan ikatan baru yang kedua pribadi menjadi satu, saling melengkapi. Dan kemudian tidak boleh diceraikan manusia. Siapa yang dimaksud manusia itu? Bisa suami, bisa istri, bisa mertua, bisa tetangga, bisa pil, bisa will, bisa siapa saja ya, banyak. Ya ada film, saya sih belum nonton ya, ipar adalah maut, katanya begitu, ipar adalah maut. Ya nggak selalu lah, iparnya bagaimana dulu ya. Saya sih belum nonton ya, saya belum nonton, cuma sequelnya saya lihat gitu ya, ipar adalah maut, oh ngeri banget ini statement apa gitu ya. Ipar adalah maut, nggak selalu lah ya, ada ipar yang baik kok. Ya jadi kalau kita lihat ya, ini dasar dalam pernikahan Kristen. Lalu kemudian belum berubah nih. Ya, nah ini hambatan, ya hambatan atau kendala di dalam pernikahan. Sangat banyak ya. Kalau mau disebutin satu-satu, aduh ngeri banget ya. Apalagi maaf kata ya, artis-artis begitu ya. Ketika jatuh cinta, saling memujinya selangit. Waduh, kalau pujiannya ampun begitu ya. Tapi ketika melalui pernikahannya, mungkin baru punya anak satu, lalu kemudian ribut. Ributnya buka-bukaan ya, vulgar sekali. Media massa tahu. Kenapa? Karena memang wah disebar begitu ya. Termasuk hal-hal yang pribadi yang seharusnya ya rahasia mereka lah.
Di satu sisi begitu ya, tapi di sisi lain anehnya kenapa? Pernah nonton, ya kalau di TikTok mah banyak aja ya, ada orang merayakan perceraian, tapi kayak pernikahan gitu ya, perceraian kok dirayakan seperti itu ya. Ya itu sih mereka ya, kita nggak begitu. Nah, kita harus perhatikan bagaimana ya hambatan dalam pernikahan. Banyak sekali. Tapi apa yang menjadi dasar? Di sebuah kerajaan, ini ada kerajaan ya. Ada sebuah kerajaan yang besar, rajanya hebat, rajanya mengasihi rakyatnya. Raja itu sering turba. Ya, raja yang suka belusukan begitu ya. Raja ini belusukan, cari-cari orang, ngobrol sama orang, tentu tidak dengan pakaian kerajaannya ya. Dia menyamar sebagai orang biasa, rakyat biasa, dia turba. Ketika turba itu, dia melihat ada sebuah keluarga, rakyatnya ya, rakyatnya dalam sebuah keluarga, dia bangga sekali. Karena apa? Keluarga ini tidak kaya raya, sederhana sekali, tapi bahagianya minta ampun. Keluarga ini keluarga Kristen lagi ya. Wah, si raja sangat bangga. Kenapa? Karena ada keluarga yang betul-betul saling sayang, suami dengan istri saling sayang luar biasa. Lalu kemudian dia laporkan kepada penasehatnya, ya dia ceritakanlah kepada penasehatnya di dalam kerajaan. Dia bilang, saya bangga ada satu keluarga Kristen, rakyat kita itu hidup dalam kebahagiaan yang luar biasa. Suami istri, mereka bangga, bahagia, saling sayang. Saya perhatikan itu langsung. Penasihatnya bilang, coba kita uji. Ya, coba kita uji. Caranya gimana? Lalu kemudian penasihat itu mengambil 99 koin emas. Koin-koin emas ya, bulat-bulat dimasukkan ke dalam kaleng, lalu kemudian dia bawa ke depan pintu rumah keluarga Kristen yang bahagia itu. Pagi-pagi istrinya buka pintu dan kemudian pintunya nggak sengaja menabrak kaleng yang berisi 99 koin itu. Berantakan. Lalu kemudian dipanggil suaminya, ini perhatikan nih ada 90, ada emas sedemikian banyak. Lalu kemudian mereka hitung sama-sama. Dihitung ada 99 koin emas. Waduh, mereka kaget, terkejut, dan segala macam perasaan bercampur aduk. Lalu kemudian akhirnya mereka menghitung ya, ini ada 99. Yang satu mana? Ya, suami periksa istri ya. Wah diperiksa lah ya, istrinya diperiksa. Yang satu mana? Istri bilang cuma 99. Oh tidak, ini mestinya 100. Tidak, ini 99. Mulailah pertikaian, dimulai. Ketika mereka meributkan satu koin emas yang sebenarnya tidak pernah ada. Meributkan satu koin emas yang sebetulnya memang tidak ada. Istilahnya pepesan kosong. Dan banyak ya terjadi masalah di gereja, di rumah tangga segala macam. Membahas hal yang kosong sebetulnya, nggak ada. Satu koin emas yang tidak pernah ada. Karena mereka berpikir mestinya 100. Kok ini cuma 99? Mana? Gitu ya. Suami periksa istrinya. Istrinya bilang, mungkin papa yang simpan. Istrinya periksa suami. Mereka ribut, dan ribut. Mempersoalkan satu koin yang tidak pernah ada. Akhirnya mereka jengkel sendiri. Dulu kita damai, dulu kita akur. Sekarang kok kita menjadi bermasalah gara-gara koin ini. Udah begini saja. Kita jual seluruh 99 ini. Kita jual saja. Uangnya kita bisa bikin gedung yang bagus, yang mewah. Dan benar, mereka menjual 99 koin emas itu. Dan kemudian mereka berhasil membangun rumah yang sangat besar.
melalui 99. Mereka bahagia, senang dong ya. Suami berkata, hebat ya rumah kita sekarang. Sangat mewah, sangat indah, sangat luar biasa. Tapi sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau kamu nggak curi yang satu itu gitu ya. Terus istrinya bilang, Bapak yang simpan. Yang satu lagi, enggak ini 99, saya nggak curi. Mama yang curi. Wah ribut. Ya ribut gara-gara apa? Gara-gara satu koin yang memang sebenarnya tidak ada. Rumah tangga Kristen yang dimulai dengan kebahagiaan menjadi rumah tangga yang besar, tapi dalam kondisi yang sudah cekcok. Kalau cek saja nggak apa-apa ya. Ini cekcok. Jadi ceknya nggak cocok. Dan kemudian akhirnya mereka bertikai. Ya bertikai suami istri memperebutkan satu koin yang tidak pernah ada. Baik ketika mereka dalam kondisi sederhana maupun sudah kaya raya masih terus mengungkit. Apa dasarnya? Dasarnya oleh karena apa? Sudah hilang kepercayaan. Suami sudah tidak percaya istri, istri tidak percaya kepada suami. Gara-gara satu koin yang tidak pernah ada. Banyak masalah berpacaran, banyak masalah rumah tangga. Berdebat masalah yang sebenarnya tidak pernah ada. Berdebat mempersoalkan satu koin emas yang sebenarnya tidak ada. Kenapa? Karena tidak saling percaya. Itu yang paling berbahaya ya. Yang paling berbahaya dalam rumah tangga adalah saling tidak percaya. Contohnya apa? Udah terlalu banyak ya. Kalau suami pakai HP diumpetin gitu ya. Ke kamar mandi dibawa, kemana-mana dibawa. Pernah satu kali suaminya lagi betulin listrik, ditaruh HP-nya di sini, istrinya lewat ya, dia ambil, wah gitu ya. Tahu-tahu si suami bersandiwara, ya kelojotan karena apa? Kesetrum yang sebenarnya nggak kesetrum gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara dia mau ambil lagi HP-nya itu supaya jangan dilihat sama istri. Begitu nggak? Ya memang HP juga ya memang kadang-kadang HP juga jadi masalah ya. Kenapa sampai begitu? Kadang-kadang kan istri cek HP suami juga cek ya, HP istrinya saling cek begitu ya. Jangan-jangan ada pil, jangan-jangan ada will dan sebagainya. Itu kenapa? Karena sudah tidak percaya. Suami tidak mempercayakan istri, istri tidak mempercayakan kepada istrinya. Ini berbahaya. Dalam rumah tangga, dasarnya adalah saling percaya dan mempercayakan diri. Percaya dan mempercayakan diri, itu yang paling utama. Pernah dengar ilustrasi ya, seorang akrobatik yang berjalan di seutas tali yang sedemikian kecil ya, di atas tinggi sekali. Lalu kemudian si akrobat ini berkata, saudara percaya nggak saya mampu pakai sepeda roda satu melintas dari awal sini sampai di akhir ke sana? Percaya, percaya. Lalu kemudian memang dia berjalan dengan sepeda roda satu dari sana balik lagi. Saudara percaya saya bisa melakukan? Oh percaya. Sekarang kalau saudara percaya, siapa yang mau ikut saya? Kita berdua naik sepeda roda satu di ketinggian, di atas seutas tali. Nggak ada yang mau. Ya, cukup percaya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat, percaya itu adalah apa? Percaya dan mempercayakan diri. Itu sulit. Jangan dipikir gampang ya. Suami mempercayakan bahwa engkaulah yang terbaik yang Tuhan tempatkan. Istri juga bilang kepada suaminya, engkaulah laki-laki yang Tuhan tempatkan buat saya. Susah begini. Ya, karena apa? Dasarnya tidak saling percaya. Nah, itu yang menjadi masalah dalam rumah tangga adalah
ketidakpercayaan. Saya nggak mau membahas banyak tentang masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Wah, terlalu banyak. Nggak habis itu dibahas ya. Udah banyak sekali ya. Suami dibakar, istri dibunuh. Udah nggak tahu. Dan saya nggak mau sampaikan di sini kenapa. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kalau kita menangani masalah-masalah rumah tangga, yang paling berbahaya itu namanya transfer. Ya, ini Pak Pendeta, hamba Tuhan, kita juga hamba Tuhan ya. Ketika kita menangani masalah jemaat dalam rumah tangganya, hati-hati kadang-kadang masalah jemaat menjadi masalah kita. Nggak sengaja begitu ya, loh kok jadi kita yang berantem. Tadi kita menangani jemaat yang ribut suami istri. Sekarang suami istri dua-duanya pendeta lagi ya, ribut mempersoalkan hal yang sama. Ya itu namanya sebetulnya transfer seperti itu. Kami berdua kalau melayani seperti itu, kami putuskan, Tuhan kami tolak segala pengaruh buruk dari apa yang sudah kami alami, dari apa yang sudah kami tangani, putuskan dalam nama Yesus. Dan di sini pun saya nggak mau sampaikan ya, masalah-masalah terlalu banyak. Nggak habis sampai pagi itu kalau belum berubah ya. Nah ini ya, pengorbanan dan kesetiaan ya. Bagaimana kita tetap dalam kesetiaan dan berkorban. Sekali lagi sulit ya. Tapi itulah kalau kita lihat dalam Efesus pasal 5 tadi ya, bagaimana Kristus berkorban buat jemaatnya. Dan itu merupakan apa? Rahasia besar. Orang pasti suka ya kalau membahas namanya rahasia. Apalagi dikatakan rahasia besar. Yang kumaksudkan adalah, nah baru dikatakan ya, antara Kristus dengan jemaatnya. Bagaimana Kristus berkorban. Menyerahkan dirinya, dan itu bukan main-main. Pengorbanan Kristus itulah yang dikorbankan, bagaimana Yesus berkorban, bagaimana Kristus setia dalam pengabdiannya, dalam penebusan kepada kita. Nah itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi dasar dalam rumah tangga kita adalah bagaimana kita melihat Tuhan Yesus. Antara Kristus sebagai mempelai pria dan gerejanya adalah mempelai wanita. Bagaimana Kristus sudah berkorban buat mempelai wanitanya, sebegitulah sebenarnya mempelai wanitanya juga mempercayakan diri kepada Kristus sendiri. Ya, jadi perhatikan ya, terus meyakini dalam rumah tangga, terus meyakini tangan Tuhan. Ya, banyak hal yang bisa kita lihat ya. Jadi saling mengasihi satu dengan yang lain dan sebagainya, itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan berumah tangga kita. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini ada Pak Gembala kita, jadi bisa menolong ya. Saya juga perlu belajar di bagaimana saya sadar bahwa saya pun bukan suami yang baik ya. Bukan suami yang baik. Tapi berusaha untuk yang terbaik lah. Berusaha. Tapi kalau jujur ya istri juga banyak komplain ya kalau memang lihat suami kayak saya begini ya. Jadi itu proses ya, proses penyatuan suami istri, baik awal pernikahan sampai kemudian menikah. Kami hampir 29 tahun. Dalam waktu dekat ini ya, tanggal 31 Agustus kami 29 tahun. Ya, 28, 28. Mau 28 mau 29. Oh belum. Kok lebih tahu istri ya? Hah? Ya udahlah itulah. 27 ya berarti ya. Oh 28. Ya udah. 28 ya. Ngalah. 28 tahun. Tapi nanti 31 Agustus ya 28 nih. Baru sekarang 27 berarti ya. Ya udah, pokoknya prosesnya begitu ya, panjang, berat ya.
Tidak mungkin rumah tangga tanpa masalah, tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, saya pikir kalau sudah pendeta gitu ya, sudah aman-aman, sudah anteng-anteng, enggak juga ya. Enggak juga, saya ngelihat juga pendeta berantem-berantem juga gitu sama istri ya. Ya syukur nggak sampai bubar gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada ya lebih bagus. Ya silahkan kalau mau. Ya, bagaimana yang mau jadi pengantin? Jangan takut ya, jangan takut berumah tangga. Iya, mau pendeta aja. Jangan takut berumah tangga. Ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom, silakan jika ingin bertanya atau sharing. Pak Handoko atau Bu Mei, Kak Patrick, Bu Joli, Pak David, atau yang ada di WB boleh. Nih, yang masih yang masih jomblo dan yang sudah ada yang memiliki tapi belum menikah, silakan. Bagaimana memilih pasangan hidup ya, itu juga penting. Jangan salah pilih. Jauh lebih baik kita menangis, keluar air mata, keluar air darah lah gitu ya, keluar darah. Ketika mencari, bergumul. Daripada setelah berumah tangga, penuh dengan air mata, penuh dengan darah di situ ya. Bukan darah dalam arti digebukin begitu ya, bukan, tapi maksudnya sedemikian beratnya gitu. Lebih baik pada waktu mencari, pergumulkan dengan doa yang sungguh-sungguh, yang serius. Baru kemudian ketika berumah tangga, ya memang harus setia. Saya ingat ya, pendeta saya juga bilang begini, pada waktu mencari, buka mata lebar-lebar. Sudah dapat, tutup rapat-rapat. Ya artinya memang gitu ya, pada waktu masih mencari pasangan hidup, masih pacaran gitu ya, masih single juga, masih jomblo, bagaimana mencari pasangan hidup itu betul-betul hal yang serius. Banyak sekali ya, banyak. Saya udah terlalu, bahasanya, berharap tidak ada lagi, tapi terus ada ya. Ketika mencari, eh, ya dicarinya kemudian dapat ya. Ketika dapat rumah tangga ribut melulu, ribut melulu. Yang repot kan kita Kristen nggak boleh bercerai, nggak boleh tukar tambah. Coba bisa tukar tambah ya, atau juga bisa, wah bisa terjadi begitu ya. Itu berat sekali. Rumah tangga itu jangan dipikir hal yang gampang ya. Cari secara sungguh. Tapi ketakutan ini jadi gimana nih, ketakutan pada. Jangan takut berumah tangga gitu ya. Ya nggak usah takut berumah tangga. Ya nikmati prosesnya gitu ya. Ada waktunya berpacaran, ada waktunya berumah tangga. Semua, segala sesuatu itu ada masanya. Ya maaf ini Pak Gelen itu dulu ketika kami sama-sama ya di Citra. Wah itu pasangan udah dijodoh-jodohin, udah pokoknya di ini terus lah begitu ya. Udah pasangan yang paling ideal. Tapi berantem juga nggak? Sering. Ya, sering juga ya. Padahal dulu, wih, ini mah betul-betul pasangan emas luar biasa ya. Didorong-dorong, ayo segera-segera gitu. Memang segera juga, tapi berantem juga ya. Tapi ya harap mengerti bahwa itulah proses ya. Dalam rumah tangga, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Saya orang Sunda, ya saya orang Sunda, lalu kemudian istri saya Chinese. Wah itu benturannya banyak juga ya. Perbedaan suku, perbedaan gereja. Saya lahir gereja Protestan, istri dari yang karismatik begitu ya, termasuk salah satu dari gereja karismatik. Walaupun bukan karismatik yang apa, tapi segitu pun penyatuannya itu sulit. Ya, proses penyatuan keduanya itu sulit sekali.
Tapi kemudian ketika memang kami ya bisa lalui dengan baik, ya ternyata kita lihat bahwa saya berani berkata istri saya lah perempuan terbaik yang Tuhan beri untuk saya. Kalau tidak, aduh ampun, ya bisa ditinggal kabur saya. Saya bersyukur ya Tuhan menempatkan seorang istri yang mengerti panggilan saya. Saya sangat didukung dalam pelayanan-pelayanan. Ya sangat didukung ya. Kalau tidak udah habis lah. Sudah nggak bisa pelayanan lagi ya. Banyak teman-teman yang sudah mengabdi melayani Tuhan, akhirnya berhenti. Kenapa? Karena pasangan tidak seiman, ada yang seiman tapi juga berantem terus. Udah terlalu banyak lah, terlalu banyak ya. Ya, saya melihat dulu ada kakak tingkat saya sedemikian hebat sekali ya. Aduh, saya pengen seperti kakak ini ya, luar biasa ya. Jadi dia aktif di kampus, dia berbadan tinggi besar. Oh, ini perempuan tapi ya. Wah, memang luar biasa. Tapi saya nggak berani dekat karena dia kan kakak gitu ya. Saya bilang nih kakak luar biasa. Wah, pelayanannya aktif luar biasa. Bertahun-tahun kami terpisah karena sudah wisuda ya. Dan ketika ada satu reuni kecil, saya sudah tidak kenal kakak itu lagi. Tadinya badannya bagus, gede, wah pokoknya energik sekali. Saya kaget kenapa badannya kurus, menjadi kurus, menjadi kayak nenek-nenek, maaf kata ya, maaf gitu. Saya lihat, ini kakak, iya, aduh, kok beda, menangis, malah nangis jadi bilang. Karena sudah dekat dengan saya, lalu kemudian cerita lah, saya dapat pasangan suami yang awalnya sungguh sangat-sangat menarik, kami dipersatukan oleh Tuhan di gereja, kami pelayanan bersama-sama. Berjalan pelayanan beberapa tahun, baru kemudian suami melarang saya pelayanan. Menangis dia, menangis. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Kenapa? Panggilan pelayanannya nggak bisa terwujud. Kenapa? Karena suami melarang. Padahal suaminya tadinya juga sama-sama aktif di gereja ya. Tapi kemudian suaminya berubah dan melarang istrinya untuk pelayanan. Dia menangis sampai kurus kering. Itu ya. Saya bilang kok seperti ini. Ya aduh cerita dia nangis. Ya, banyak ya rumah tangga yang seperti itu. Ketemu saya pikir wah enak nih ya. Ketemu kakak lalu kemudian bisa ngobrol. Wah, ternyata justru dia yang menangis. Saya pikir saya yang menangis ya. Ketemu gitu ya, nangis, saya juga mau cerita. Dia duluan nangis. Dia duluan yang menangis, dia curcor gitu ya. Dia curcor tentang bagaimana pengalaman dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya, dan menangis. Itu menyedihkan. Maaf kata ya, bubar nggak bisa, maju lagi juga tambah susah. Dia kuat dalam panggilan pelayanan, suaminya melarang dia, mau pelayanan sembunyi-sembunyi gitu. Akhirnya menjadi nggak selaras, ya nggak seimbang lagi. Ya baik, itu jangan terjadi ya, putuskan aja dalam nama Yesus bahwa berdoa yang benar, cari pasangan hidup yang sungguh-sungguh, yang sama-sama mengasihi Tuhan. Gitu ya, nggak usah takut lah menikah jadi tegang banget ya. Ini yang masih jomblo Vera juga ya. Iya Pak, tadi tema kita kan pengorbanan kesetiaan. Tadi sepintas Bapak jabarkan tentang pengorbanan, harus ada pengorbanan. Bisa lebih dijelaskan Pak, bentuk-bentuk pengorbanan yang seperti apa masing-masing, entah itu suami atau istri. Kesetiaan yang seperti apa yang Tuhan tuntut dari suami dan istri. Terima kasih Pak. Ya baik, makasih. Ya pertanyaannya juga susah untuk dijawab ya, sungguh susah. Karena apa? Ini dalam rumah tangga, baik suami maupun istri memang harus saling ya, saling ada pengorbanan, nggak bisa tidak. Ya, saya misalnya juga ya, berbeda etos kerja.
Jadi pengorbanan apa yang saya harus kerjakan ya memang kan etos kerja istri saya Chinese yang wah kerjanya. Saya kadang-kadang bertanya nih ya, ini istri saya dapat energi dari mana? Makannya sedikit, tapi kok kerja nggak habis-habis. Nggak ada capeknya. Saya makan mentung begini ya, udah makan begini nambah lagi. Cepet capek, ya cepet capek gitu ya. Saya udah makan, udah kucing lompat juga nyangkut kali ya karena saking tingginya gitu ya. Udah gitu masih tambah. Makan sebentar udah lapar lagi. Kerja sebentar udah capek. Kok istri nggak ada capeknya gitu? Ini tenaganya dari mana gitu? Kok nggak ada capeknya? Nah, bagaimana menyelaraskan itu gitu ya? Itulah pengorbanan. Ya, bagaimana dari pihak istri bisa menerima saya yang belet bolot gitu ya? Kan beda, etos kerjanya kan beda. Ya, Chinese kan minta ampun ya. Saya ngikutin nggak bisa gitu. Ya, kalau saya ngikutin nggak bisa, yang di Uber ya ini dong korban juga ya, mengorbankan ngerem-ngerem sedikit lah gitu. Jadi bisa selaras. Itu satu hal saja ya. Hal yang kecil nih, hal yang kecil ya. Saya tidak bisa tidur kalau ada lampu di kamar. Saya kalau tidur gelap segelap-gelapnya. Maunya gelap-gelap ya. Dengan tidur gelap saya cepat tidur, cepat bangun, tubuh segar. Maaf ya istri saya, kalau gelap nggak bisa tidur. Maunya terang seterang-terangnya. Waduh, gimana tuh? Ya, bagaimana itu? Wah, kami bergumul juga cukup berat ya. Saya nggak bisa tidur kalau ada lampu, ada terang begitu ya. Istri nggak bisa tidur kalau gelap. Ya harus ada yang mengalah, harus ada. Akhirnya kita coba dah kecilin wattnya ya, wattnya dikecilin gitu. Dan syukurnya istri bisa terima bahwa lampunya nggak terang seterang-terangnya gitu ya. Eh, wattnya dikecilin gitu ya. Jadi 5 watt. 5 watt juga jauhan lah. Pertama di atas kepala gitu masih bisa, lama-lama jauh gitu. Jadi saling-saling pengorbanan suami istri, eh, setiap rumah tangga tentu beda-beda ya, tergantung bagaimana proses pembentukan. Karena apa? Nggak bisa di general gitu ya. Pengorbanannya rincinya seperti apa, nanti akan beda-beda. Yang penting bagaimana proses penyatuan antara suami istri itu terjadi. Ini yang susah. Jangan pikir gampang, engkau tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Engkau disebut perempuan karena diambil dari aku. Engkau menjadi bagian dari aku. Jadi bagaimana proses penyatuan ini seumur hidup? Bukan sudah selesai ya, belum. Terus ada proses. Dan ini perlu sekali lagi pengorbanan. Pengorbanan yang seperti apa? Masing-masing keluarga beda. Ya, kalau saya bertepatan dengan begitu ya. Tadi juga gereja, saya orang Protestan. Saya lahir gede ya di gereja Protestan. Saya pelayanan jadi pendeta gereja Protestan. Istri dari GSJA. Maaf saya sebut denominasinya ya. Lalu kemudian ya kan beda ya. Beda gereja saja, sama-sama Kristen, sama-sama rohani lah kadang sama-sama aktif pelayanan. Itu saja sudah beda. Kalau dari GSJA ikutin yang Protestan, kering, ngerasa kering gitu ya. Biasanya nyanyi tepuk tangan, wah segala macam dengan segala macam ininya lah ritual keagamannya seperti itu. Ikut Protestan merasa kering gitu. Maaf aja biasanya ya berbahasa lah keluar ya, keluar bahasa roh. Ini kan enggak lagi, rasa kering. Sebaliknya saya kalau ngikutin di gereja gitu, saya setengah mati ya. Nggak terbiasa dengan pujian penyembahan, kan sulit gitu. Jadi pengorbanan apa yang harus terjadi? Pengorbanan seperti apa yang diperlukan? Ya saling-saling prosesnya itu juga panjang gitu ya. Lama-lama ya saya mengembalakan gereja. Gereja Protestan. Istri ikut, tapi kan tidak ngerti. Ikut gereja lama sekali ya. Nggak ngerti gitu. Nggak ngerti apa sih, kenapa sih gini, kenapa sih gitu. Nggak ngerti gitu.
banyak hal yang tidak ngerti. Istri saya banyak berkorban untuk itu. Dan akhirnya kemudian ya, melalui proses panjang, akhirnya mulai ketemu lah titik temunya gitu. Saya juga bisa menikmati kalau di gereja karismatik lah gitu ya. Jadi bisa saling ada titik temunya, itu proses. Proses itu bukan proses yang simsalabim, enggak ya. Kita kan bukan tukang sulap. Ya, prosesnya bagaimana, ya inilah memang pengorbanan ya. Korban perasaan, korban waktu. Dan sebenarnya kalau ada perdebatan suami istri, itu wajar aja kok. Ya jangan bikin tabu ya, tabu nih suami istri. Ya kan kalau di bagian tadi Efesus 5, 34, 35, itu kan dibilang gitu ya, suami yang diperlukan dari seorang suami dari istrinya adalah respek, penghormatan. Tapi istri menuntut apa? Dikasihi. Baru kalau sudah terjalin keduanya, baru tahu rahasia besar itu. Proses penyatuan ini sulit. Tapi ketika memang sudah mengerti, baru engkaulah tulang dari tulangku. Engkau holy-holyku. Ya, bagian dari aku gitu ya. Itu proses. Proses apa dan bagaimana itu general sekali ya, general. Jadi nggak bisa dirincikan pengorbanan seperti apa. Tapi seperti Kristus berkorban untuk jemaatnya, sebegitulah yang harus terjadi dalam rumah tangga. Saling. Yang pertama saling percaya, saling mengasihi. Itu harus terjadi seperti itu. Baik gitu. Menjawab atau justru bikin pusing atau tambah takut? Vera takut berumah tangga? Jangan ya. Iya, makasih Pak. Yang terakhir tadi berarti kan kalau kita meneladani Kristus yang sudah lebih banyak berkorban untuk jemaatnya, artinya suami dong yang harus banyak berkorban dalam hal ini Pak, daripada istri. Jadi kalau ada perbedaan, tadi Bapak kasih contoh istri makan dikit tapi energik, suaminya makannya banyak tapi cepat capek. Suami nggak bisa tidur kalau terang benderang. Berarti suami yang harus banyak berkorban, Pak. Gimana, Pak? Masih. Aduh, Pak inilah Pak Gembala kita nih yang mau jawab nih ada pengalaman. Ya seru juga ya, seru pengorbanan seperti apa dan bagaimana. Itulah sebetulnya bukan mana lebih banyak enggak ya. Istri pasti banyak berkorban ya, pasti ya. Misalnya gini ya, istri biasa bekerja di kantor, bisa dapat uang banyak, ikut suami. Istri saya banyak berkorban ya. Idealisme saya kan desa. Dari kecil saya merindukan tinggal di desa. Saya sangat ingin ya. Saya lahir besar di Jakarta. Pasar Johar Baru, ya ada Pasar Johar Baru di Kelurahan Johar Baru ya itu ya. Saya lahir gede di situ. Tapi yang saya rindukan ke desa. Gitu ya. Saya ke desa. Mau banget ya ketika saya kerja tanahnya luas, ada 1000 meter, terus lah saya menikmati ya, saya menikmati di kampung itu, saya menikmati sekali. Lahir besar juga di Jakarta di sini dekat Rivoli ini nih, belakang Rivoli ini Keramat itu ya, Keramat situ ya. Terus kemudian harus ikut suami ke desa gitu ya. Istri saya ketika datang ngelihat pohon rambutan merah-merah berbuah merah, oh norak banget, merah-merah, wah seneng banget. Norak banget ngelihat pohon rambutan berbuah aja senengnya minta ampun gitu ya. Ya, jadi memang saking senengnya colongin orang. Ya, tapi di sana memang hal yang biasa, pinggir-pinggir jalan tuh pohon rambutan, ada pohon duren, berbuah gelantung-gelantungan begitu, gitu ya. Nah,
bagaimana pengorbanan istri saya lah khususnya ya, dari ya istilahnya bisnis di Jakarta, semuanya di Jakarta, ikut saya, nggak betah lah, penderitaan lah itu ya, itu penderitaan. Nah itu kan pengorbanan yang tidak sedikit. Dan saya menaruh saya menaruh penghormatan kepada istri saya yang sudah berkorban sedemikian banyak. Jadi pengorbanan istri pun kepada suami banyak. Ngurusin suami belet apa segala macam juga bolot gitu ya. Nggak gampang. Ya, kalau saya kan bukan tipe orang yang mikirin banyak ya. Saya satu-satu, selesai satu baru satu. Istri saya kan random sekali di sini ya. Pikirannya tuh luas sekali. Yo pikirin ini, ngikutinnya susah. Ngikutinnya susah gitu ya. Segala macam dipikirin gitu ya. Saya bilang pusing amat mikirin semua. Banyak banget yang diurusin. Kalau saya enggak, ya orang Sunda ya praktis, ekonomis, sedikit berkumis. Orang Sunda gitu ya, praktis ya, maunya yang gampang, yang praktis aja lah gitu ya. Makan juga nasi setumpuk sama lalapan cuma pakai sambal, udah seneng gitu. Udah seneng banget ya ketemu lalap, seneng gitu ya. Praktis aja ya, nggak perlu digoreng, nggak perlu direbus, nggak susah gitu ya, nggak susah. Bikin lalap itu gampang sekali ya. Jadi praktis. Orang Sunda itu praktis, ekonomis. Ya sedikit berkumis lah ya. Kumisnya tipis-tipis, nggak kayak Paraden besar-besar. Ya jadi terus istri nggak bisa gitu kan. Jadi ini kan penyatuan yang sulit ya, pengorbanan yang berat. Ini subjektif ya kami. Nanti rumah tangga Bapak beda, semuanya beda gitu ya. Tapi tidak mana lebih besar pengorbanan istri kepada suami atau suami kepada istri, bukan cuma itu ya. Itu dua-duanya saling harus. Ya, sama seperti Kristus berkorban, ya, jemaat juga harusnya berkorban ya. Banyak gereja di kami ya, di Jogol, gereja dibakar. Itu kan pengorbanan ya. Kenapa? Karena Kristus juga. Jadi jemaat pun berkorban. Ada yang dibacok, betul-betul dibacok. Orangnya sampai sekarang masih hidup. Udah gerejanya dibakar, orangnya dibacok. Gereja dikeduk ya sama langsung ya, prak begitu. Siapa yang nggak pedih gitu ya, mengalami hal seperti itu, siapa yang nggak pedih? Yaitu jemaat berkorban, ya Kristus juga pasti lebih berkorban juga gitu ya. Jadi orang Kristen pun kan ada harga yang harus dibayar. Dan itu kan juga pengorbanan. Tapi dalam proses penyatuan, baru kita bisa mengetahui seperti tadi ya, kuncinya kan di Efesus 5:3-4. Rahasia ini besar. Bagaimana bisa mengetahui rahasia itu? Ya proses penyatuan, baru kita ngerti. Baik, ada lagi silakan kalau ada. Kalau tidak ada, syukurlah. Jangan dipaksa-paksa, jangan dikarang-karang juga, nanti repot kita ya. Wah, ada lagi nih. Iya, Pak, masih ada lagi Pak Ucok mungkin, Pak Yandoko, Bu Mei, Bu Nevi. Waduh, pasti banyak curcornya itu. Sudah pas, Pak. Dapat. Udah oke, Ter. Waduh, iya ya. Ya seru lah kalau berbicara rumah tangga, asik, nikmat juga ya. Jangan takut. Jangan takut nanti, waduh serem ya jadi berumah tangga. Enggak juga, malah indah sekali ya. Kalau pernikahan Kristen itu prosesnya panjang lama ya. Waduh. Ya Bu Mei mungkin, ya. Silakan. Mungkin cerita dikit, kita ada kenal seseorang gitu ya Pak ya. Seperti yang Bapak bilang tadi kan, yang Bapak ceritain tuh ada seorang perempuan yang tidak dikasih izin pelayanan sama suaminya begitu. Kalau menurut saya sih ya orang yang pelayanan itu tidak menjamin rumah tangganya baik-baik juga sih Pak. Gitu. Karena yang saya dan suami kenal ini
udah jauh lebih tua perjalanan rumah tangga mereka gitu. Dan si bapak ini ya sudah cukup, orangnya sudah cukup dikenal, dan ya dia juga membagikan firman Tuhan, berkhotbah begitu kan Pak. Tapi di dalam keluarganya dia malah eh, seperti langit dan bumi gitu Pak. Bahkan ya maaf, dia suka memukul istrinya gitu. Dan setiap kali terjadi percekcokan gitu, dia tipe yang tidak mau menerima pendapat begitu Pak. Jadi ya s- cukup riskan sih Pak gitu. Pada saat kita juga mendengarkan hal itu, kita juga bingung ngasih masukannya seperti apa gitu. Karena dengan posisi istri yang tidak mau, sebenarnya sih istrinya bisa aja gitu kan ngadu ke gereja nih. Ini suamiku seperti ini nih. Masa di jadwal pelayanan lagi, di jadwal khotbah lagi begitu. Sebenarnya kan bisa gitu Pak. Tetapi istrinya tetap menjaga wibawa suaminya di depan orang-orang. Nah, menurut Bapak itu benar atau tidak begitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi masalah itu betul real ya. Artinya memang bukan cuma satu keluarga ya. Kadang-kadang kita terpukau ya dengan hamba Tuhan besar. Kita terpukau bahkan mungkin jadi pemujanya ya, dalam tanda kutip jadi pemujanya. Kita betul-betul sangat-sangat ini ya, sangat-sangat banyak dalam banyak hal menaruh respek kepada hamba Tuhan besar itu. Tapi kan orang kan tidak tahu ya, orang kan tidak tahu bagaimana rumah tangganya ya, bagaimana rumah tangganya. Dan yang disampaikan itu benar ya, bahwa sebetulnya banyak sekali rumah tangga hamba Tuhan pun bermasalah. Suatu kali kami ke Bandung dan kami dipanggil ya, dipanggil untuk melayani juga satu keluarga yang pendeta, suaminya pendeta. Suaminya pendeta, ya istrinya jemaat lah gitu ya. Itu juga bermasalah. Ya bermasalahnya gitu ya, suami lebih mengutamakan pelayanan dan segala macam, sehingga pokoknya yang diutamakan pelayanan, sementara istrinya juga perlu perhatian dan segala macam ya. Jadi akhirnya masalah-masalah. Jadi memang bagaimana menjawab ini, apakah benar atau tidak? Sebetulnya siapakah seorang pengkhotbah itu? Seorang pengkhotbah adalah orang yang suka berkhotbah dan tidak suka dikhotbahi. Suka berkhotbah, tidak suka dikhotbahi, dan yang paling sulit adalah kadang-kadang ya, atau kadang-kadang lah, hamba Tuhan yang berkhotbah itu tidak bisa menerapkan khotbahnya sendiri. Bukan bagaimana misalnya ya, kita mendengar orang berkhotbah, kita nggak bisa melakukan khotbah itu dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang si pengkhotbahnya sendiri tidak bisa melakukan khotbahnya sendiri. Nah itu kan masalah ya. Alasannya macam-macam dan segala macam. Nah kadang-kadang juga gitu ya, bagaimana seorang suami menghormati istri, ada sungkan dan segala macam, atau juga istri yang memprioritaskan suami supaya suami tidak direndahkan, dan itu menjadi polemik ya. Dan bagaimana solusinya? Solusinya adalah memang keduanya ya, baik suami maupun istri harus ada betul-betul ada pemulihan keduanya. Ya, ada pemulihan kembali kepada mengingat firman Tuhan. Tahu ya pasti sudah tahu ya, di pendeta juga ya aktif pelayanan. Jadi saya juga tadi menyampaikan cepat-cepat saja karena untuk bagian firman Tuhannya pasti sudah diketahui semua. Dan memang sudah hal yang umum lah begitu ya. Tapi ya itu tadi ya, bagaimana seorang suami dan bagaimana seorang istri berperan sehingga pelayanan bisa berjalan. Ya, kuncinya bagaimana? Kuncinya adalah bagaimana tadi ya ayat 35. Efesus 5 ayat 35 dikatakan begitu ya. Yang dibutuhkan seorang istri adalah dikasihi. Yang dibutuhkan seorang suami adalah dihormati. Ya betul ya kalau memang dasarnya seperti itu, tapi dasar pelayanan bukan karena itu ya. Prioritasnya adalah bagaimana pengabdian ya, bagaimana supaya orang bertumbuh begitu. Mungkin Pak Gembala mau tambahkan, silakan Pak.
Ada yang mau tambahan menjawab itu? Menjawab pertanyaan tadi? Silakan, silakan. Iya, kalau pendapat saya ya, pandangan dari saya bagaimana tingkat KDRT-nya dulu gitu kan. Kalau cuman KDRT-nya bentak, ya pas lagi suaminya waras diomongin lah baik-baik gitu kan. Karena kadang-kadang cara penyampaian yang tidak baik juga jadi tidak diterima. Ya udah laki-laki itu gengsinya tinggi, ngomongnya dengan merepet pula misalnya gitu kan, makin gak terima dia. Nah, harus tahu kapan eh, petinju yang hebat nggak asal pukul kan, dia tahu kapan harus mukul, kapan harus jaga jarak, kapan harus bertahan gitu. Nah, dari komunikasi suami istri ya sebenarnya kuncinya di mereka sih, di mereka dua ini harus saling menurunkan ego dan mendengarkan satu dengan yang lain. Tapi kalau udah tingkatnya parah, ya mau tidak mau melibatkan pihak lain, ya melibatkan pihak lain yang diketahui tidak membuat kegaduhan yang lebih besar, tapi bisa membawa kedua orang ini yang bertikai. Karena kalau memang nggak ada titik temu ya perlu pihak ketiga, ya perlu pihak ketiga. Tapi bukan pil atau will ya, ya bisa hamba Tuhan atau bisa orang tua, ya bisa orang tua dari si pasangan. Ya, intinya temukan orang yang dihargai oleh, tadi kan kasusnya suami KDRT. Ya, temukan siapa yang dihormati oleh suaminya. Ya, kalau perlu tulangnya dilaporkan. Tapi kalau parah ya, kalau nggak parah janganlah, sebisa mungkin selesaikan berdua. Gitu, orang dulu waktu diajak nikah juga dia mau sendiri kok kan, nggak diancam-ancam. Ya, jadi eh, itu cari bantuan pihak ketiga, nggak ada salahnya sih menurut saya. Ya, karena kita nggak ngomong, kita nggak cerita pun ada masalah kok, ya kan? Kita nggak pernah cerita ke orang pun kelihatan baik-baik, kita ada masalah kok, gitu kan? Jadi dengan kita cerita, ya kalau memang udah nggak bisa tahan lagi, mau tidak mau cerita aja. Jadi dengan cerita aja mungkin sebagian masalahnya udah hilang, ya kan? Jadi kayak nanahnya udah meletus, nah dia jadi lebih cepat pulih gitu. Nah, itu sih tambahan dari saya lah. Terima kasih. Ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ya. Ya. Terima kasih Pak. Jadi kita mesti hati-hati juga ya. Yang inilah jemaat tuh yang bagian yang perlu difilter hamba Tuhan yang seperti ini nih. Saya kalau dengar kasus ini sepintas ya. Rasanya nggak layak orang seperti itu khotbah dan di kita sebagai jemaat untuk mendengarkan. Karena dia tidak memahami arti firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ya, jadi apa yang dia khotbahkan harusnya dia terima dulu apa yang dikhotbahkan sebelum diberikan kepada orang lain. Tuh. Kalau dia masih KDRT, jangan-jangan dengan kasusnya baru dengar seperti ini tadi saya bilang kenapa tidak like? Karena mungkin jangan-jangan dia cuma fasih lidah aja, pintar ngomong tapi belum tentu menghidupi firman Tuhan. Jangan-jangan juga bukan bilangan pilihan Tuhan tuh orang. Belum lahir baru gitu. Bisa aja orang belum lahir baru khotbah. Banyak di luar sana kan seperti itu. Itu aja kira-kira saya menanggapi kasus ini. Terima kasih. Mungkin hanya sedikit ke Bu Mei, itu dia gembala atau cuman aktivis yang suka diminta khotbah juga di gereja? Kalau di gereja kita sih seperti penatua, Pak. Oh iya, kalau memang nggak ada perubahan, laporin aja sama gembala. Tapi bukan mau menjatuhkan ya. Nah, saya juga ngasih masukannya seperti itu ke istrinya gitu, Pak. Ya, supaya gembala bisa dalam tanda kutip menasehati dengan penuh kasih lah, Iya, benar. gitu kan. Misalnya ya Bapak gumuli dulu lah karakter diri sendiri, gitu kan. Kita bukan melarang, tapi memberikan kesempatan untuk eh,
mengerahkan segala daya upaya untuk merubah karakter dulu karena karakter nggak simsalabim kan. Nah, Ya seberapa butuh waktu mungkin 3 bulan, mungkin 3 tahun, mungkin 30 tahun ya kita tunggu kabar baiknya gitu. Ya ya kayak gitu kalau dikasih khotbah terus takutnya dia makin makin semena-mena. Toh saya tetap khotbah kok, saya tetap dipakai Tuhan padahal iya dipakai Tuhan padahal bukan dipakai, diperalat ya. Orang terberkati dia sendiri keluarganya, nggak beres. Ya, benar. paling ya gitu jadi nggak jadi teladan lah. Baiknya sih itu digembalakan itu ya, tapi bukan di GRI lagi, di GRI nggak ada ya, Ya. itu di gereja lama ibu ya. Tapi Nah, nggak usah merek ya. eh, ini sih Pak, maksudnya kalau kan ada juga misalnya kan kalau kita berkeluarga ini kan sebenarnya kan memang sebisa mungkin kalaupun ada masalah kan jangan sampai keluar dari rumah. Jangan sampai keluar dari dinding gitu lah. Jangan sampai kedengaran pihak lain lah gitu kan. Jadi ya mungkin bagi sebagian orang ya itulah yang menjadi pengorbanan dia kan. Mungkin kalau misalnya di dalam ini misalnya dalam pihak istri lah. Ini salib saya lah ini gitu kan mungkin seperti itu gitu. Jadi karena kalaupun misalnya disampaikan keluar kan risikonya kan jadi lebih tinggi memang kan. Apakah nanti si suami mau menerima atau malah dia malah semakin merasa direndahkan kan dia makin semakin tidak terima kan ada risiko itu juga sebenarnya dia semakin tidak terima nah, makin parah lagi sebenarnya nah itu kan satu sisi ya itu jadi harus betul-betul hati-hati juga sebenarnya makanya eh, saya ada prinsip seperti ini sih maksudnya kalau 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 misalnya saya tahu nih misalnya rumah tangga saudara saya lah bilang saudara saya misalnya rumah tangganya lagi sedang ada masalah lah misalnya. Kalau saya prinsip saya sampai mereka salah satu dari mereka yang ngomong ke saya minta masukan baru saya kasih masukan. Tapi kalau misalnya saya cuma masih mendengar tapi dari mereka tidak meminta izin meminta dari saya pendapat atau apa, saya takut Pak untuk komentar. Itu saya sih, tapi saya kurang tahu apakah itu benar apa gimana gitu. Karena kan memang di satu sisi kita seolah-olah kayak membiarkan mereka bermasalah gitu. Tapi saya juga sebagai keluarga saya merasa itu adalah hal yang sangat sensitif masalah di keluarga itu kalau sampai orang lain ikut campur. Mungkin itu sih Pak, gimana kira-kira Pak untuk atas hal seperti itu. Ya, ini antara menjaga privasi dan juga menyatakan kebenaran, memberikan nasihat. Memang ini plus minus ya. Tadi eh, makanya tadi prioritas pertama biarkan mereka selesaikan dulu. Itu menurut saya. Kalau dia bisa tahan, dianggap itu salib yang dipikul ya pikul aja terus. Gitu kan. Kan tadi nikahnya emang mau sendiri kan gitu kan. Tapi kalau memang nggak tahan dan butuh pertolongan ya perlu ditolong. Dan kalau dia butuh pertolongan dia pasti cari pertolongan gitu kan. Nah, tapi cari pertolongan kepada orang yang kira-kira bisa menolong. Minta nasihat kepada orang yang bisa nasihat, jangan kompor gitu kan. Malah tambah runyam nanti. Nah, lihat kepada siapa. Nah, eh, saya juga cenderung yang seperti itu, apalagi nih masalah rumah tangga gitu kan. Nah, dia harus tahu, kalau menurut saya nih kasus yang tadi cerita itu, dia harus ngomong pribadi dengan suaminya, Pak kalau gini-gini terus, mungkin kita perlu pertolongan, nasihat dari pihak lain. Jadi dengan persetujuan suami gitu. Kalau misalnya begini terus kan papa kan tahu khotbah gimana. Musuh aja disuruh dikasihi. Ya masa istri ditampari kan gitu kan. Jangan-jangan beda Alkitab kita gitu misalnya lah sambil bercanda. Kalau nanti suaminya masih main tangan terus ya mungkin kita perlu konsultasi ke hamba Tuhan atau ke psikolog gitu. Jadi ngomong-ngomong juga dulu, apalagi kalau suaminya model gitu pasti marah tuh kalau ketahuan gitu kan. Jadi lebih baik ngomong ke pihak yang tepat daripada curhat di Facebook Ya, gitu itu. kan. Nah, jadi viral nanti malah kacau gitu. Bukan selesai malah jadi bulan-bulanan itu diundang di podcast ini, di podcast sana. Ujung-ujungnya pasti pisah. Kalau kayak gitu kan. Jadi ya itu jalan tengahnya. Dan kita juga komen jangan langsung kesimpulan gitu kan. Dengerin aja dulu. Kadang orang cuma butuh curhat doang
Gitu. Kalau dia minta tanggapan ya kita tanggapi se-wise mungkin. Jangan sampai kita posisi kita kan jadi kayak konselor. Konselor itu bukan pengambil keputusan. Konselor itu menguraikan supaya menolong si orang yang butuh nasihat ini untuk dia mengambil keputusan berdasarkan pengertian yang terbaik gitu. Jadi kita jabarkan keputusan tetap dia yang ngambil, bukan si konselor yang ngambil keputusan gitu kan. Nanti kalau gitu nanti si konselor yang disalahin. Oh, Pak Pendeta suruh saya begini begini begini. Oh, ternyata salah gitu kan. Enggak, kita cuma menguraikan aja, menjabarkan, biarkan dia sendiri yang ngambil keputusan. Nah, tapi kalau keputusannya dia cenderung untuk ke arah yang keliru, ya kita coba untuk netralisir. Ya, misalnya heran saya, suami saya begini 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 begini. Begini. Nah, dulu yang mau siapa? Itu kan. Tapi ya kita coba selami juga lah, jangan langsung dipentok-pentokin nanti orang sebel ini curhat sama bapak ini langsung disikat balik gitu ya. Jadi ya butuh didoakan lah, butuh didoakan. Tapi memang nggak gampang, beneran nggak gampang. Ya sulit apalagi kalau kita selami itu setiap kasus itu ya nggak mudah. Untuk kita coba ngertinya aja nggak mudah gitu kan. Perlu kuping yang punya daya tahan luar biasa gitu ya untuk mendengar itu semua dan hati-hati menasehati jangan asal hitam putih. Ya, konseling itu berat ya, berat. Jadi jangan asal hitam putih. Oh itu harus bertobat suamimu itu ya. Dia juga tahu suaminya harus bertobat kan. Cuman gimana tahapan-tahapannya. Ya tapi memang ujung-ujungnya butuh anugerah Tuhan sih. Ya, berat. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, jadi kuncinya adalah sebenarnya pembinaan ya, pembinaan. Pembinaan seperti ini sangat penting sekali. Dan seorang gembala memang punya kewenangan untuk mengembalakan dombanya. Gembala lah yang memang harus rajin ya, harus rajin. Saya bukan apa-apa, bukan gitu. Tapi memang perkunjungan, visitasi, besuk itu sangat dibutuhkan. Jadi seorang pendeta bukan saja untuk jago khotbah ya. Kadang-kadang pendeta yang jago khotbah nggak terlalu dibutuhkan dalam sebuah gereja. Yang dibutuhkan adalah bagaimana seorang pendeta berkunjung ke jemaatnya, lalu kemudian ya berkunjungnya tentu ada visitasi ya untuk membahas rumah tangga. Gembala kan punya kewenangan untuk itu, untuk menangani itu gitu ya. Jadi ada ininya lah, harus ada pembinaan. Dibina, jemaat itu dibina. Jangan dibinasakan ya, tapi memang dibina. Itu penting ya, pembinaan itu sangat penting. Perkunjungan pendeta itu sangat penting. Bukan apa ya, kami berdua, ya kami berkunjung. Bertepatan sih namanya Jonggol, nggak terlalu luas seperti Jakarta begini ya. Ya kami pakai sepeda motor, untuk berkunjung ke jemaat itu ya sudah efektif ya. Jadi berkunjung, kunjungi jemaat, lalu kemudian diskusikan apa yang menjadi bahasan seperti itu. Dibina, ya jemaat itu dibina supaya hidup rumah tangganya baik. Ya bukan cuma 1-2 orang, tapi emang keliling ya kita bina, ajak berdoa bersama. Kuncinya itu. Kadang-kadang kedekatan itulah yang mengikat ya, yang mengikat jemaat dengan domba. Bukan bagaimana hebatnya khotbah. Ya, pendeta khotbah hebat, pendeta merasa udah menyelesaikan persoalan. Oh, tidak. Yang penting adalah apa? Berkunjung, lalu kemudian ya kita ya kalau memang ada konseling ya, di konseling begitu. Lalu itulah di situ ya, termasuk di situ kan bagaimana seorang gembala bisa istilahnya pintar-pintarnya seorang gembala ya. Pastoral itu kan seni. Ya, dia seni, dia bagaimana dia bisa konseling orang tanpa merasa orang itu tidak merasa bahwa dia sedang dikonseling. Itu seni ya, bagaimana kita ngorek ya, mengorek masalah yang ada, kita bisa mengetahui persoalan keluarga demi keluarga. Ya, keluarga demi keluarga apa yang mereka butuhkan itu jauh lebih baik. Yang bisa kita kerjakan seperti itu.
Ya konkretnya seperti itu. Jadi memang harus lebih kepada dibuat fellowship-nya gitu ya. Orang jangan terpukau kepada misalnya khotbahnya dahsyat hebat. Jemaat ngerti nggak gitu. Kadang-kadang kan kita sebagai pendeta merasa yakin ya khotbah sudah menjawab persoalan. Kadang-kadang jemaat ngerti juga kagak gitu ya. Ngerti juga enggak bagaimana bisa menyelesaikan persoalan. Ya tapi memang melalui perkunjungan gitu kan kita bisa lebih tahu ya masalah apa yang ada pada keluarga itu, terlibat dalam pergumulan rumah tangga itu, menangis bersama, gembala kenal domba, domba kenal gembala. Itulah fellowship ya, itulah yang memang dibutuhkan dalam sebuah gereja. Tanpa ini sebetulnya bukan gereja. Fellowship itu sebetulnya kuncinya di situ. Ya, bagaimana itu ya, domba-dombaku mengenal suaraku. Bagaimana ya si gembala itu kenal satu demi satu dombanya, ya perkunjungan dekat gitu. Kedekatan antara gembala dengan domba, itulah yang sebetulnya domba butuhkan. Ada proteksi, si domba merasa aman, merasa nyaman gitu ya. Nah itu sebetulnya kunci dalam sebuah gereja. Dan itu juga diperlukan namanya pengorbanan dan kesetiaan. Lanjut lagi nanti ya, nanti kalau dilanjutin sampai pagi, nggak kelar-kelar nih ya. Masalah-masalah kan nggak kelar-kelar, namanya masalah rumah tangga. Tapi sekali lagi ya, bina. Ini bagus, ada pembinaan itu bagus. Ya ada pembinaan, nggak usah takut berumah tangga. Tapi memang harus dipergumulkan ya, cari pasangan hidup yang betul-betul dia mengasihi Tuhan, dia takut akan Tuhan, mau bersama-sama berjuang ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari tunduk kepala.